Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimakumullah, sebagaimana biasa setiap hari Ahad kita membaca kitab Sahih Bukhari. Dan kalau ada hal-hal yang ditanyakan bisa juga dibahas di hari ini. Nah, karena persiapannya tadi sampai memakan waktu 20 menit. Jadi saya minta tambahan 20 menit nanti. Jadi saudara-saudara sekalian, kitab Sahih Bukhari kita baru sampai pada kitab yang ke-7, Kitabut Tayamum. Babnya bab yang ke-6 ya. Bab 7. Kitabnya ke-7 kan ya? Kitab Tayamum kitab ke-7 kan? Ya. Kitab yang ke-7, bab yang ke-7, tinggal 2 bab saja sebetulnya ini. Bab yang ke-7, bab idza khafa, apabila takut atau khawatir, al junubu, orang yang junub. Apabila orang yang junub takut atau khawatir ala nafsihi, atas dirinya, khawatir terhadap al marad, sakit, awil maut, atau al maut, mati, atau khafa, dia takut, khawatir al atos, terhadap haus, terasa kehausan, tayammama, dia boleh tayamum. Jadi kata Imam Bukhari, apabila seorang yang junub itu kan hadas besar ya, hadas besar. Jadi junub itu keadaan tidak suci karena mengalami junub, yaitu mengalami keluar air mani. Nah, orang yang mengalami keluar air mani itu dalam keadaan junub. Air mani itu tadi keluar sendiri atau dikeluarkan karena sengaja biar keluar gitu, sama saja. Kalau orang yang junub itu khawatir terhadap dirinya, apabila dia mandi nanti akan sakit atau mungkin malah mati habis mandi, khawatir menjadi sakit atau mati kalau habis mandi karena junub, atau dia takut haus karena air yang dibawa ini untuk persiapan minum, lalu dipakai untuk mandi, nanti kehabisan, nanti haus nggak bisa minum. Nah, dalam keadaan seperti itu kata Imam Bukhari, tayammama, orang boleh tayamum. Itu. Ini pendapatnya Imam Bukhari. Nanti berbeda dengan pendapatnya imam yang lain. Pendahulu Bukhari kan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, itu para ulama-ulama besar, pemuka-pemuka berbagai madhab dalam Islam ini. Mereka sudah berijtihad dengan hasil ijtihadnya masing-masing. Kemudian di belakang hari muncullah Imam Bukhari ini di sekitar tahun 200 Hijriah ya, setelah Imam Syafi'i wafat kalau nggak salah itu ya. Imam Syafi'i masih hidup ya, tahun 202 Imam Syafi'i lahir. Nah, Bukhari mempunyai
pendapat sendiri karena beliau sudah berguru kepada para guru-gurunya ahli hadis. Lah hasil pendapat beliau ditulis dalam kitab Sahih Bukhari ini. Nah, tapi orang tidak mengenal bahwa ini madhabnya Bukhari. Nggak ada madhab Bukhari. Adanya pendapatnya Imam Bukhari berdasarkan kitab Sahih, kitab hadis sahihnya yang beliau susun. Saya baru baca riwayat hidupnya Bukhari, ternyata Bukhari selama hidupnya dimusuhi banyak orang, di mana-mana dimusuhi, datang ke sana dimusuhi, datang ke sini dimusuhi, datang ke sana dimusuhi. Akhirnya beliau mati dalam keadaan hidup menyendiri, ya, tidak banyak yang tahu itu, dan meninggal dunia dalam keadaan baik. Ya, cuma dalam keadaan banyak orang memusuhi, nggak suka sama pendapatnya Bukhari ini. Padahal ini kitab yang paling sahih dalam soal hadis. Ya biasa ya, Nabi kan sudah mengatakan kalau kamu membawakan Islam ini apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi, persis seperti Rasulullah SAW dulu menyampaikan Islam, maka kamu akan dimusuhi orang banyak. Itu biasa. Jadi nggak apa-apa Pak, dimusuhi nggak apa-apa, biasa aja lah. Tenang-tenang saja kata orang Ambon. Tenang-tenang saja ya, kita beramal karena kita nanti masuk surga atau masuk neraka itu tidak tergantung kepada orang, pada diri kita sendiri. Bagaimana sikap kita dalam hidup ini. Itu kita berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Rasulnya atau enggak. Kalau berpegang teguh, insya Allah menurut Rasulullah SAW selamat. Tapi kalau mencela-mencele kata orang Jawa, mencela-mencele itu gimana ya? Ya kesana kemari, ngikut sana ngikut sini, nggak jelas, nggak punya pendirian. Ya nanti biar minta tolong sama orang lain untuk bisa masuk surga. Ya kita diajari oleh Islam ini untuk menjadi orang yang berkepribadian teguh, berkepribadian kuat. Pribadinya harus kuat, jangan mudah patah semangat, jangan mudah kendor semangatnya. Harus yakin bahwa kita berada di jalan yang benar karena sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Hidup seperti itu. Orang mau bilang apa terserah, yang penting kita tidak mengganggu orang ya. Tapi pendapat kita begini, nggak bisa tawar-menawar. Kalau dalam soal agama nggak ada kompromi. Orang mau cocok boleh, nggak cocok nggak apa-apa, silakan aja. Gitu. Ya Pak ya, Ibu ya. Nah, kita nanti di dunia ini membela-belain orang atau bela-belain tetangga misalnya. Ya kalau tetangga kita nanti di akhirat bisa nolong kita. Nah, belum tentu dia sendiri belum tentu masuk surga. Kita juga belum tentu masuk surga. Tapi kita berharap masuk surga karena jalan-jalan menuju surga sudah jelas, ya. Sudah jelas, tinggal kita mengikuti jalan itu apa enggak. Itu masalahnya ya. Nah, ini bab ini didasarkan kepada beberapa keterangan di bawahnya. Wa yudhkaru kata Imam Bukhari, dan disebutkan ya, disebutkan anna bahwasanya Amr ibn al-As, sahabat Nabi yang bernama Amr bin al-As itu ajnaba, dia mengalami junub, pernah mengalami junub filailatin, di dalam suatu malam, pada suatu malam baridatin yang dingin, malam dingin. Nah, kalau di sini dinginnya ya segitu-segitu aja. Tapi coba sampean di Saudi sana, di Mekah atau di Madinah, di musim dingin kayak apa itu rasanya? Kata orang yang pernah mengalami, kalau lagi musim dingin di sana, dingin banget itu. Itu baru di Mekah, belum kalau sampai di Amerika, di Eropa, musim dingin itu air jadi es itu. Katanya, saya belum pernah mengalami musim dingin, winter di sana belum pernah. Nah, dalam keadaan dingin sekali begitu itu, dia junub, fatayam mama, lalu dia tayamum, padahal ada air itu. Sahabat Nabi ini tayamum, watala, dan Amr bin As
membaca ayat ini ketika diprotes apa ditegur oleh temannya. Kenapa kamu tayamum, kan ada air? Aku dingin gini kok. Ini loh aku dalilnya ini loh ayat Al-Qur'an ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Surat An-Nisa ayat yang ke-29 ini. Jadi sahabat Nabi Amr bin As ini membacakan ayat ini. Itu dalam Al-Qur'an kan ada ayat Qur'an yang berbunyi gini loh. Wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh anfusakum, diri-diri kalian. Ayat ini larangan bunuh diri, larangan membinasakan diri sendiri. Jadi kalau ada tulisan rokok membunuhmu, nah, sampean ngerokok ya udah, itu namanya membinasakan dirinya sendiri. Konon di Australia, di Inggris, di Australia apa di Inggris itu ya, orang jual rokok nggak boleh ditulis mereknya, yang ditaruh di bungkusnya itu gambar bayi cacat, gambar apa namanya orang kena paru-paru TBC gitu, gambar orang, pokoknya efek samping dari nikotin itu yang boleh dipasang di bungkus rokoknya. Jadi ketika orang melihat itu, apa loh, kamu ngerokok bisa seperti ini loh. Tapi orang tetap beli aja di Inggris, di Australia gitu. Dan harganya mahal, di sana sekitar 160.000 sampai 200.000 di luar negeri. Kalau di Indonesia berapa? Hah? Berapa Pak? Yang suka ngerokok itu berapa? Berapa? 10 sampai 20.000. Nah, murah, makanya laku keras di sini. Nah, pemerintah mau menaikkan 50.000, geger. Geger. Ya udah, itu bukan urusan kita, urusan antara perokok dengan pemerintah. Karena kita kan bukan perokok ya. Kita ini pelajar Al-Qur'an. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, Allah berfirman, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah kana adalah bikum kepada kalian rahiman, maha penyayang. Tuh, Allah itu melarang kita membunuh diri. Aku takut kalau mandi nanti sampai mati aku. Jadi aku tayamum aja. Allah maha penyayang kok, tahu keadaanku. Satu, berdasarkan ucapan Amr bin As ini, Bukhari kemukakan dalilnya. Ini pegangan saya, sahabat Nabi ini ngomong begini. Ya, dia mendasarkan omongannya ini, sahabat Nabi ini mendasarkan kepada firman Allah. Fadzakaro, lalu orang menyebutkan kelakuan Amr bin As ini lin nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu falam yu'annif, itu maka Nabi tidak mencela. Nabi tidak mencela kepada kelakuan Amr bin As ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Amr bin As ini ijtihadnya sendiri, terus dilaporkan kepada Nabi. Nabi tidak mencela, itu artinya dibenarkan, diperbolehkan. Halo, paham ini? Ya, jadi dalam keadaan sakit atau dalam keadaan hawa sangat dingin, orang yang tidak tahan air karena kedinginan, dalam keadaan seperti itu orang boleh tayamum walaupun seharusnya dia mandi karena junub. Itu. Nanti kalau pendapatnya Imam Syafi'i beda lagi. Ya. Terus sekarang hadisnya, hadis nomor 345. Haddatsana Bishr bin Khalid qala haddatsana Muhammadun huwa Hundar. Muhammad di sini namanya adalah Hundar. Akhbarana Syu'bah an Sulaiman an Abi Wa'il qala
berkata Abu Wa'il, qala Abu Musa, telah berkata sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, berkata Abu Musa li Abdullah bin Mas'ud, kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya atau dikritik atau ditegur oleh sahabat lain yang bernama ini Abu Musa al-Asy'ari ini. Dia ditanya begini, idza lam yajidil ma, apabila seseorang tidak mendapatkan air, la yusolli, dia tidak sholat. Itu apabila seseorang tidak mendapatkan air, dia tidak sholat. Bagaimana? Qala Abdullah, berkata Abdullah, lau rohhostu lahum, kalau aku memberi keringanan kepada mereka, fi hadza, dalam hal ini, karena adalah idza wajada ahaduhum, jika mendapati ahaduhum, seseorang di antara mereka, al-barda, dingin. Nah, qala Ibnu Mas'ud berkata, hakadha, ya dia begini, yakni tayammama, dia tayamum. Jadi menurut Ibnu Mas'ud ketika ditanya oleh sahabat Nabi yang lain, ya, Ibnu Mas'ud, bagaimana pendapat Anda kalau ada seseorang dia tidak sholat, ya, dia tidak mendapati air lalu dia tidak sholat? Betul enggak orang seperti itu? Alasannya kenapa? Karena dingin sekali, mau wudhu pegang air aja enggak berani. Ibnu Mas'ud menjawab, kalau aku boleh memberi keringanan kepada mereka, kalau mereka mau, ya, dalam masalah ini, apabila seseorang di antara mereka mendapatkan rasa dingin, udara sangat dingin sehingga memegang air, terkena air itu rasanya menyakiti tulang-tulangnya atau badannya, ya dia tayamum, katanya. Jangan terus tidak sholat, dia tayamum wa sholat dan kemudian sholat. Gitu. Qala, berkata Abu Musa, qultu, aku pun berkata kepada Ibnu Mas'ud, fa aina qaulu Ammar li Umar, fa aina, lalu di mana kalau begitu? Maksudnya bagaimana pendapatmu qaulu terhadap perkataan Ammar, sahabat Ammar bin Yasir, ya, li Umar, kepada sahabat Umar. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, ini sesungguhnya aku lam aro, aku tidak mengetahui, tidak tahu, tidak melihat, tidak mengetahui Umaro, pendapat Umar, ya, yang qoni'a bi qauli Ammar, yang dia menerima perkataan Ammar. Qoni itu qanaah itu loh, menerima, ya, merasa puas, merasa cukup, merasa puas terhadap pendapatnya Ammar, gitu. Yang dimaksud oleh Bukhari hadis di berikutnya ini, hadis nomor 346. Kita lanjutkan dulu. Hadatsana Umar bin Hafs qala hadatsana Abi qala hadatsana Al-A'mas qala sami'tu Syakik ibn Salamah qala, Syakik bin Salamah berkata, kuntu, adalah aku, inda Abdillah, aku dulu pernah berada di dekat Abdullah bin Mas'ud, wa Abi Musa, dan sahabat Abu Musa. Jadi kata siapa ini? Al-A'mas, ya, Al-A'mas bercerita, orang yang namanya A'mas ini bercerita bahwa bukan A'mas, Syakik bin Salamah berkata, aku dulu pernah berada di dekat Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa. Kedua sahabat Nabi ini sedang omong-omong. Faqala lahu Abu Musa, lalu berkatalah kepada Ibnu Mas'ud Abu Musa, sahabat Nabi Abu Musa berkata begini, ara'aita, apa pendapatmu ya Aba Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, idza ajnaba, apabila seseorang junub,
falam yajid ma'an, lalu dia tidak mendapati air, fa kaifa yasna'u, maka bagaimana dia harus berbuat? Padahal dia harusnya mandi atau dia harusnya wudu, tapi dia tidak dapat air, lalu bagaimana? Faqala Abdullah, lalu menjawablah sahabat Abdullah, la yusolli hatta yajidal ma'. La yusolli, dia tidak usah sholat dulu, hatta yajidal ma', sampai dia mendapati air. Datang waktunya sholat, cari air gak dapat, ya udah jangan sholat dulu, terus cari dulu air. Faqala Abu Musa, lalu berkata lagi Abu Musa, fa kaifa yasna'u, lalu bagaimana, fa kaifa tasna'u, lalu bagaimana engkau akan berbuat, bagaimana pendapatmu dan bagaimana engkau akan berbuat wahai Ibnu Mas'ud, bi qauli Ammar, terhadap perkataan Ammar, hina, ketika qala lahu, telah bersabda kepada dia an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabda Nabi kepada Ammar? Kana yakfika, adalah mencukupimu. Mencukupimu wahai Ammar, mencukupimu perbuatanmu itu. Nah, apa itu perbuatannya? Nanti dulu. Qala, berkatalah Abu Musa kepada Ibnu Mas'ud, alam taro Umar, apakah engkau belum tahu kepada Umar, belum tahu pendapat Umar, lam yakna bidzalika, dia tidak puas dengan pendapat itu. Faqala Abu Musa, maka berkatalah Abu Musa kepada Ibnu Mas'ud lagi, ya, fada'na, maka biarkanlah kami min qauli Ammar, terhadap perkataan Ammar, kaifa tasna'u bihadhil ayah, bagaimana engkau berbuat terhadap ayat ini, ya. Fama, maksudnya ayat yang tadi itu tentang tayamum tadi, tentang kebolehan tayamum. Fama daro Abdullah ma yaqulu, maka tidaklah mengerti Abdullah terhadap apa yang Abu Musa katakan. Faqala, lalu Ibnu Mas'ud berkata, inna, sesungguhnya kami, lau rohosna lahum, kalau kami memberi keringanan kepada mereka, fi hadza, tentang hal ini, la ausyaka, sungguh hampir-hampir, idza baroda, apabila datang dingin, apabila dingin menimpa ala ahadihim, kepada salah seorang di antara mereka, al-ma'u, air, kalau air dingin menimpa kepada mereka, ayyada'ahu, bahwa mereka akan meninggalkan air, wa yatayammama, dan akan tayamum. Fakultu, maka aku berkata, li Syakik, kepada Syakik, ya, ini rawi yang sebelumnya Syakik, berkata kepada Syakik, fa innama, maka sesungguhnya, kariha Abdullahi lihada, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud tidak suka kepada pendapat yang ini, maksudnya begitu. Qala, Syakik menjawab, naam, ya, begitu, ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, menurut dua hadis ini, ya, menurut dua hadis ini ada perbedaan pendapat di antara para sahabat Nabi mengenai kebolehan tayamum bagi orang yang takut kepada air di waktu dalam keadaan sangat dingin. Yang satu pendapat sahabat Nabi, yang beberapa sahabat Nabi membolehkan mengganti keadaan itu dengan tayamum, tidak berwudu atau mandi tapi tayamum, dan itu yang dipilih oleh Bukhari. Sedangkan yang lain mengatakan dia harus cari air dulu sampai ketemu air, pokoknya selama belum ketemu air tidak sholat dulu, begitu, ya. Nah, pernah terjadi yang disebut di sini peristiwa di masa yang disebut sebagai peristiwa perkataan Ammar kepada Umar di hadis nomor 345 dan 346 ini, yang torofnya di 338.
Jadi yang disebut dalam hadis tadi itu ya, bagaimana pendapatmu wahai Ibnu Mas'ud tentang itu perkataan Ammar kepada Umar ya, yang kemudian Nabi mengetahuinya, itu saudara bisa lihat di hadis 338 ya. Di hadis 338, hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah hadatsana Al-Hakam an Darin an Sa'id bin Abdurrahman ya, Ammar bin Yasir ya. Ammar bin Yasir sahabat Nabi berkata li Umar kepada Umar ibn al-Khattab, Amma tadhkuru, apakah engkau tidak ingat wahai Umar, anna bahwasanya kami dulu kunna adalah kami fi safarin berada dalam suatu safar, ana wa anta, aku Ammar, wa anta dan engkau Umar. Hei Umar, apa kamu nggak ingat sih dulu waktu Nabi masih hidup, aku sama kamu sama Nabi safar sama-sama kan? Terus fa amma anta, maka adapun engkau Umar, falam tusolli, engkau tidak sholat kan waktu itu. Kita berdua sama-sama safar. Nabi masih hidup waktu itu. Waktu kami harus sholat, kami cari air, tidak dapat air, yang kamu lakukan apa? Engkau tidak sholat kan Umar? Engkau tidak sholat kan waktu itu? Wa amma ana, dan adapun aku, fatama ka'tu, aku berguling-guling di padang pasir. Ini udah waktunya sholat ini, cari air nggak ada. Terus aku guling-guling aku di padang pasirku, karena Allah bilang dalam Al-Quran bumi ini suci. Bumi, Rasul mengatakan bumi ini dijadikan untuk umatku sebagai alat untuk bersuci. Jadi aku guling-guling aja di padang pasir, terus aku sholat. Sementara engkau Umar nggak sholat kan kamu. Jadi dua orang sahabat Nabi, yang satu namanya Ammar, yang satu namanya Umar. Yang Ammar ini berguling-guling di tanah, Umarnya tidak sholat dia. Nah, dia menunggu sampai dapat air. Terus fadzakartu lin Nabi, lalu aku menceritakan kepada Nabi apa yang aku lakukan. Ya Rasulullah, tadi kami berdua berjalan sama-sama, aku dengan Umar. Datang waktunya sholat, Umar nggak sholat dia, nunggu sampai dapat air. Sedangkan aku berguling-guling ya Rasulullah, aku takut kalau sampai nanti nggak sholat terus aku mati. Padahal sudah datang waktu sholat. Jadi aku guling-guling aja di padang pasir, lalu aku sholat. Ini dua orang sahabat Nabi nih, sama-sama sahabat Nabi, berbeda pendapat. Biasa begitu itu Pak. Paham Pak? Nah, jadi kita berbeda pendapat tuh biasa. Jangan berkelahi, jangan cuma gara-gara beda pendapat. Nah, lalu sampai ke tempat Nabi, mereka lapor, ya Rasulullah tadi kami begini, bagaimana ini? Apa kata Nabi? Faqala fadzakartu lin Nabi, maka aku pun menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Faqala Nabi, lalu Nabi bersabda, innama kana yakfika hakadha, wahai Ammar, lain kali kamu jangan berguling-guling di atas tanah begitu, tapi cukup untukmu begini. Lalu Nabi memukulkan kedua tangannya. Di sini dikatakan fadoroban Nabiyyu SAW bikaffaihi, lalu Nabi memukulkan kedua telapak tangannya ke atas tanah begini ya, kira-kira begitulah, aku nggak lihat Nabi memukulkan kedua telapak tangannya ke atas tanah gitu. Terus fanafakha fihima, lalu Nabi meniup pada keduanya gitu, kedua telapak tangan ditiup. Terus summa masaha bihima wajhahu wa kafaihi, kemudian Nabi mengusapkan kedua telapak tangannya ke wajah beliau gitu sekali, kemudian ke kedua telapak tangannya masing-masing sekali. Udah lurus. Suka miring kada pakai. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika ini nanti di hadis yang lain dikatakan, sedangkan engkau Umar asabta sunnah, engkau sudah tepat dengan sunnah. Jadi Nabi tidak menyalahkan kedua-duanya.
kedua-duanya dibenarkan oleh Nabi. Yang tayamum dibenarkan, yang tidak sholat sampai ketemu air dulu oleh Nabi pun dibenarkan. Itu loh Pak, guru yang baik itu begitu, seperti Nabi memberi pilihan kepada muridnya untuk berpikir sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari ilmu yang sudah sampai kepada mereka, lalu mereka pilih mana yang mau mereka pilih dari pilihan-pilihan yang ada, yang semuanya dibenarkan oleh Nabi Muhammad atau pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, zaman sekarang ini kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang. Pokoknya kamu harus begini, ngikuti. Kalau nggak usah ngikuti nih, pergi sana, nggak usah ngaji ke sini. Ya, jangan begitu. Memangnya lu itu siapa? Memangnya lu nabi? Memangnya lu rasul? Maaf, agak nggak enak ya, tapi saya harus sampaikan. Ya, jadi kita ini memberi pilihan. Ilmu ini disampaikan apa adanya, orang suruh milih. Semuanya harus yang disampaikan yang sesuai dengan sunnah. Karena Nabi ngajarinya juga dalam beberapa hal itu macam-macam. Cara tayamum macam-macam. Caranya Nabi bertakbir mengangkat tangan juga macam-macam. Kadang-kadang beliau setinggi telinga begini, kadang-kadang setinggi bahu, kadang-kadang setinggi dada. Tiga-tiganya boleh. Duduk tahiyat awal, duduk setiap sholat rakaat, setiap sholat 2 rakaat, itu pendapat Imam Madhab berbeda. Imam Ahmad, Madhab Hambali, berpendapat bahwa sholat subuh tahiyatnya itu nggak ada tahiyat akhir ya, duduk tahiyatnya tahiyat seperti tahiyat awal. Tuh, kalau Imam Syafi'i tahiyat akhir duduknya. Jadi kalau saudara lihat saudara kita sholat subuh tahiyat akhirnya kok duduknya seperti tahiyat awal, ya biarin, dia memang mengikuti pendapatnya Imam Madhab Hambali itu. Imam Ahmad memang begitu. Kalau Imam Syafi'i dan imam yang lainnya nggak seperti itu, duduknya tahiyat akhir walaupun sholatnya dapatnya cuma 2 rakaat. Jadi nggak masalah, nggak apa-apa. Yang duduknya iftiros silahkan, yang duduknya tawaruk silahkan. Kalau saya begitu Pak. Sama dengan sami Allahu liman hamidah, sedekap lagi. Sama yang sami Allahu liman hamidah menjulur ke bawah. Biarin aja. Yang sami Allahu liman hamidah sedekap itu mengikuti pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan lain-lain para imam madhab yang 4 itu. Ya. Dan itu yang dipilih oleh Syekh Albani. Sami Allahu liman hamidah turun tangannya ke bawah. Kalau yang dipilih oleh Syekh bin Bas, sami Allahu liman hamidah sedekap lagi. Makanya semasa hidupnya antara 2 orang ulama ini, Syekh bin Bas sama Syekh Albani, debat masalah ini. Masalah sami Allahu liman hamidah itu lurus ke bawah kah atau sedekap lagi. Sejak zaman Imam Madhab 4 sudah ada perselisihan pendapat itu. Nah, saudara mau pilih yang mana terserah aja lah. Yang penting sholat. Jangan nggak sholat gitu, yang penting itu sholatnya. Tata caranya berbeda nggak apa-apa, yang penting sholat. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Saya cukupkan sampai di sini dulu tentang tayamum. Saya mau mengajak saudara piknik, ya, piknik di dalam kitab Sahih Bukhari. Kita piknik ke kitab yang ke-10, kitab tentang azan, bab yang ke-71. Nah, ini sebentar. Sekarang jam 6 kurang, anggap aja kurang 10. Aku tadi minta tambahan 20 menit loh. Ya. Nanti tambah 20 menit, tambah lagi kalau ada makan nggak ini? Ada makan Pak, ya. Ini sekarang tentang taswiyatis sufuf. Babu taswiyatis sufuf, bab tentang lurusnya shaf indal iqamah pada waktu sudah qomat wa ba'daha dan sesudahnya. Maksudnya sesudah qomat orang sholat berjamaah mulai berdiri meluruskan shaf. Ya, dan sesudah qomat juga tetap lurus shafnya. Hadisnya ini,
Hadis nomor 717. Tadi kita baru sampai 345, 346. Ini lompat 400 hadis. Ya. Hadatsana Abdul Walid Hisam bin Abdul Malik qala hadatsana Syu'bah qala akhbarani Amr bin Murrah qala sami'tu Salim bin Abil Ja'ad qala Salim berkata sami'tu Nu'man bin Bashir, aku telah mendengar sahabat Nabi yang bernama An-Nu'man bin Bashir yaqul, Nu'man bin Bashir berkata qala Nabiyyu, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda sebagai berikut, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Perhatikan saudara sekalian, Rasulullah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sungguh benar-benar hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian. Atau kalau kalian di dalam sholat berjamaah tidak meluruskan saf-saf kalian, la yukhallifannallahu baina wujuhikum. Di sini bunyinya begitu. Sungguh benar-benar nanti Allah akan menyelisihkan di antara wajah-wajah kalian. Dalam hadis lain bunyinya baina qulubikum. Sungguh la yukhallifannallahu baina qulubikum. Sungguh kalau kalian tidak meluruskan saf-saf kalian di dalam salat berjamaah, Allah nanti akan menyelisihkan di antara hati-hati kalian. Allah akan bikin hati kalian berselisih. Kalian tidak akan pernah akur. Tidak akan pernah akur. Sepakat, setuju, sehati, hatinya akan berselisih. Jadi umat Islam akan berselisih pendapat terus kalau dalam sholatnya tidak tegak berdiri meluruskan shaf. Ini ancaman dari Nabi nih, dari Nabi kepada kita. Kita diingatkan oleh Nabi, awas lo, hati-hati ya. Kalau kamu sholatnya nggak lurus shafnya, nanti kamu akan berselisih. Padahal orang Islam itu harus bersatu mestinya, tapi orang Islam berselisih gara-gara dari sholatnya aja sudah nggak beres. Waktu sholat berjamaah itu shafnya bengkok-bengkok gitu, atau tidak lurus shafnya. Satu, ini dalil perintah yang keras dari Nabi untuk di dalam sholat berjamaah supaya meluruskan shaf. Satu. Yang kedua, hadis berikutnya 718. Hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Waris an Abdul Aziz bin Suhaib bin an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala pernah bersabda, aqimus sufufa, tegakkanlah saf-saf itu, luruskanlah saf-saf itu, fa inni, karena sesungguhnya aku Rasulullah, arakum, aku melihat kalian khalfa dhuhri, dari belakang punggungku. Walaupun aku sholatnya menghadap ke depan, ke arah Ka'bah, ke arah kiblat, tapi aku bisa melihat belakangku, belakang punggungku aku bisa lihat. Itu Rasul, kalau aku nggak bisa ngelihat Pak. Ya, jadi tegakkan saf-saf kalian, aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku. Ini perintah yang kedua dari Nabi kepada kita, supaya di dalam sholat berjamaah kita harus meluruskan shaf. Itu satu. Berikutnya bab iqbalil imam, bab menghadapnya imam alan nas, kepada orang banyak, kepada manusia, maksudnya kepada para makmum, inda tasfiyatis sufuf, pada waktu meluruskan shaf. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, Imam Bukhari membuat judul bab dalam kitab sahihnya karena berdasarkan sabda Nabi bahwa ketika seorang imam akan memulai mengimami sholat, dia harus menghadap kepada makmum, menyuruh makmum meluruskan shaf. Ini dalilnya. Ya, hadis nomor 719 dari kitab Sahih Bukhari. Hadatsana Ahmad bin Abi Raja
qala hadatsana Muawiyah ibnu Amr qala hadatsana Zaid ibnu Qudamah qala hadatsana Humaid at-Tawil hadatsana Anas ibnu Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahabat Nabi, qala Anas berkata, uqimatis shalah, telah diqomati salat pada waktu itu. Fa aqbala alaina, maka menghadaplah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi, wajahnya. Beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Faqala, lalu beliau bersabda, aqimu sufufakum, tegakkanlah saf-saf kalian. Wa tarasu, dan rapatkanlah, kata Rasul. Bukan hanya lurus, juga rapat. Lurus barisannya dan rapat di antara barisan itu tadi. Tarasu. Fa inni, karena sesungguhnya aku Rasulullah SAW arakum, aku bisa melihat kalian min waroi, dari belakang zohri, punggungku. Ya, dari belakang punggungku. Jadi ini hadis yang kedua yang menerangkan bahwa kita semua diperintah untuk merapatkan shaf dan meluruskan shaf ketika sholat berjamaah. Ini jangan diremehkan Pak, perkara shaf ini. Jangan, yang penting kan udah rapat ini, udahlah, jangan banyak ngomong kamu. Nah, jangan begitu. Rasulullah SAW yang menyuruh kita meluruskan shaf dan merapatkan. Karena kalau muslimin ini dalam sholat berjamaahnya mereka mau meluruskan shaf dan merapatkan shaf, nanti Allah akan menguatkan muslimin ini. Mereka akan disatukan oleh Allah hati mereka. Tapi kalau dalam soal sholat berjamaah saja mereka tidak mau diatur, disuruh meluruskan shaf tidak mau, merapatkan barisan tidak mau, nanti Allah akan membuat hati kalian berselisih. Sehingga dalam berbagai macam urusan kalian akan berbeda pendapat dan umat ini akan bingung karena ulah kalian. Ya. Nah, terus berikutnya babus shafil awal, bab tentang shaf yang awal, shaf yang pertama. Hadis nomor 720 ya. Haddatsana Abu Asim qala Malik an Sumayyin an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Abu Hurairah berkata, qala Nabiyyu, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, ini benar enggak nih? Ya. Babus shafil awal, babnya tentang shaf awal. Nabi bersabda, asyuhada, orang-orang yang mati syahid adalah antara lain, selain mereka yang mati syahid dalam perjuangan fisabilillah, adalah al-gharik, orang yang matinya tenggelam, wal mad'un, dan orang yang mati kena penyakit taun, penyakit perut, sakit perut, kolera, ada yang mengatakan kolera, disentri, diare, ya, muntaber itu, ya, pokoknya orang yang sakit perut. Wal mabtun, dan orang yang al mabtun ini apa ya, sebentar, ya, sama kena penyakit perut yang lain. Kalau ini penyakit perut yang khusus, taun itu ada yang mengartikan kolera ya di zaman sekarang, atau penyakit pes, di sini dikatakan begitu ya. Terus yang berikutnya wal hadam, dan orang yang mati ketimpa bangunan, ketimpa reruntuhan bangunan. Nah ini ya. Jadi kalau saudara sedang tidur, tiba-tiba rumah sampean ambruk, sampean di situ diranjang, terus ketimpa bangunan, mati, itu sampean mati syahid itu. Kalau sampean sholat, nah, kalau sampean nggak sholat ya bukan mati syahid, mati sangit, kata almarhum Gus Dur. Makanya sampean sholat, jangan tinggalkan sholat, walaupun dalam keadaan sakit tetap sholat. Jadi kalau tiba-tiba gempa bumi, roboh bangunan rumah, orang mati ketimpa, mati syahid itu. Nah, dulu pada waktu di Jogja
beberapa waktu yang lalu habis terjadi gempa bumi tahun 2006 ya, itu yang kalau nggak salah ya. 2006 gempa bumi besar di Jogja. Beberapa waktu kemudian gempa bumi lagi. Orang lagi sholat Jumat itu. Lagi sholat Jumat, gempa bumi lagi, sebagian orang bubar lari keluar. Imamnya sama sebagian makmum tetap sholat. Sebagian lari ketakutan. Padahal kalau mereka tetap sholat kemudian ketimpa bangunan masjid lalu mati, itu mati syahid itu. Ini orang yang lari takut mati syahid dia. Imamnya masih sholat kok makmumnya bubar, ya apa ini? Nah sudah kita lewatkan lagi. Berikutnya, jadi dari hadis tadi dikatakan syuhada ya, syuhada. Jadi kita yang mati dalam keadaan tetap beriman dan beramal soleh. Keadaan apapun matinya kita sampai dalam keadaan sholat kita mati itu mati syahid semuanya itu. Maka jangan tinggalkan amal soleh ya. Waqala, dan Nabi juga berkata dalam hadis lain, walau ya'lamuna, dan kalau saja mereka orang-orang itu mengetahui ma fit tahjir, apa yang ada di waktu musim yang sangat panas ya. Lastabaku, sungguh mereka akan tetap berlomba-lomba menuju ke masjid untuk sholat berjamaah walaupun udara sangat panas. Walau ya'lamuna, dan kalau mereka mengetahui ma fil atamah, apa yang ada pahalanya di dalam sholat isya wal subuhi dan sholat subuh, la atau huma, sungguh mereka akan mendatangi kedua sholat berjamaah itu tadi, sholat jamaah isya dan sholat jamaah subuh, walau habuan, walaupun harus dengan merangkak. Jadi Nabi mengatakan kalau saja orang-orang itu tahu pahala apa yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang mau sholat berjamaah di waktu isya dan subuh, mereka pasti akan mendatangi sholat jamaah isya dan subuh itu tadi walaupun harus merangkak, kata Nabi. Mau tahu merangkak lah? Apa? Bating kaung. Ya, walaupun harus merangkak, orang akan mendatangi sholat jamaah subuh dan isya. Nah, sampean punya kaki bisa untuk jalan, adzan subuh, adzan isya, tetap di rumah kada ke masjid. Nanti kalau Allah bikin lumpuh, stroke, naudzubillah min syarri dzalik, baru tahu rasa nanti. Ini saudara kita masuk rumah sakit kena stroke yang kemarin ngaji. Kemarin pagi masih ngaji di sini, Pak. Kemarin pagi masih ngaji katanya, saya nggak lihat, tapi saudara melihat. Pulang ke rumah, katanya keluarganya lagi sarapan. Tiba-tiba tangannya nggak bisa menggenggam, nasinya tumpah-tumpah. Pak Haji Kusnadi. Enak habis ini kita menengoklah, yang ada waktunya kita tengok, kita doakan. Jadi itu Pak, makanya saya bilang sampean jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan amal soleh, karena saudara tidak tahu kapan akan mati, kapan akan sakit, dan bagaimana akhir hidup sampean, akhir hidup kita semua tidak tahu. Berusahalah kita mati dalam keadaan baik. Ya, jangan kalau pokoknya usaha jangan berbuat baik. Kalau jangan berbuat baik. Astagfirullah. Maaf ini selip tang namanya ini, keselip lidahnya. Ya, jangan sampai saudara tidak mau berbuat baik, lalu dalam keadaan seperti itu sampean mati. Naudzubillahi min syarri dzalik. Kalau sekarang saudara dalam keadaan berbuat tidak baik, ya, segeralah kembali ke jalan yang lurus, jalan yang baik, ya. Tinggalkan semua yang tidak baik yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Berusahalah menjadi orang yang baik dan mati dalam keadaan baik. Nah, enggak apa Pak, kita sakit memang waktunya sakit, enggak bisa dihindari kalau sudah takdir dari Allah itu. Makanya kita berdoa, di dalam doa kunut itu ada Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barikli fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Wakini, dan jagalah aku ya Allah syarra, dari keburukan ma qadait, apa yang engkau takdirkan. Jadi kita minta kepada Allah takdir yang baik, berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk. Itu doa kunut.
yang dibaca sebagian saudara kita pada waktu sholat subuh, dan bagi yang tidak membacanya di waktu sholat subuh, bacalah di waktu sholat witir di rakaat yang ketiga sesudah ruku. Baca doa kunut itu. Ya. Nabi mengatakan kalau mereka tahu pahala di waktu sholat subuh di musim panas, di sholat duhur di musim panas, mereka akan berlomba mendatanginya. Dan kalau mereka tahu pahala apa yang disediakan oleh Allah di waktu sholat isya dan sholat subuh berjamaah, walaupun musim dingin, walaupun malam, mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Tapi karena orang tidak tahu, ya mereka nggak datang sholat subuh, sholat isya. Gitu. Yang terakhir, walau ya'lamuna, dan kalau mereka orang-orang itu mengetahui ma fis safil muqaddam, pahala apa yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang berada di saf yang terdepan, lastahamu, sungguh mereka akan berundi untuk mendapatkan saf yang terdepan. Ini artinya saf awal dalam sholat itu saf yang paling baik bagi kaum pria. Bagi kaum wanita, saf yang paling baik itu saf yang paling belakang. Ada pendapat ustadz zaman sekarang yang mengatakan sama saja, saf yang paling baik untuk perempuan juga yang paling depan katanya. Itu pendapat ustadz zaman sekarang, bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus berikutnya, babu iqamati shofi min tamami sholat, bab tegaknya shaf termasuk kesempurnaan sholat. Hadisnya nomor 722. Hadatsana Abdullah ibnu Muhammadin qala hadatsana Abdul Razzaq qala abarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih, dari sahabat Hammam bin Munabbih, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi pernah bersabda. Nabi pernah bersabda sebagai berikut, innama, sesungguhnya tiada lain, ju'ilal imam, telah dijadikan seorang imam itu liyutamma bih, untuk diikuti dengannya. Jadi seorang imam itu, Pak, kata Rasulullah, ibu-ibu juga, dijadikan seorang imam itu untuk diikuti, untuk dimakmumi. Fala tahtalifu, maka janganlah kalian berselisih alaihi, kepadanya. Janganlah kalian menyelisihi imam. Fa idza raka'a, maka apabila raka'a, imam sudah ruku. Raka'a fi'il madhi ini. Apabila imam sudah ruku, farka'u, maka rukuklah kalian. Ya, Pak Bukasan ya. Imamnya ruku dulu baru sampean ruku itu. Jangan sampean barengin imam ruku sama ikut ruku, jangan. Imamnya sudah ruku dulu baru makmumnya ruku. Wa idza qala, dan apabila imam sudah mengatakan sami Allahu liman hamidah, berdiri iktidal, baru kalian iktidal. Faqulu, lalu kalian berkata Rabbana lakal ham, atau Allahumma Rabbana walakal ham. Ini menurut hadis Nabi mengajari kalau imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmumnya mengucapkan Rabbana walakal ham atau Rabbana lakal ham. Itu tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Halo. Nah, tetapi saudara perlu mengetahui, Imam Syafi'i tahu ada hadis ini, tahu beliau. Tetapi beliau berpendapat makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah, sama seperti Nabi, kata Imam Syafi'i begitu. Aku lebih suka mengikuti Nabi. Nabi itu ruku Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Beliau berucap begitu baru mengucapkan Rabbana lakal ham. Karena Nabi begitu, aku pilih yang itu, kata Imam Syafi'i. Tapi itu pendapatku. Kalau kamu mau mengikuti ini ya silakan aja. Itu loh Pak. Makanya di kalangan mazhab Syafi'i, yang saya tahu di kalangan NU begitu. Sami Allah liman hamidah, mereka makmum juga sami Allah liman hamidah. Di kalangan NU begitu, tapi Muhammadiyah enggak. Muhammadiyah pakai yang ini. Paham, Pak? Itu bukan karena NU dan bukan karena Muhammadiyah, karena hadisnya memang begitu, pemahaman para ulama salaf dulu begitu, beda. Jadi yang satu mengikuti Imam Syafi'i, yang satu mengikuti Bukhari.
Dan imam yang lainnya juga berpendapat seperti ini. Imam Ahmad itu juga begini pendapatnya. Wa idza sajada, dan apabila imam sudah sujud, fasjudu, maka sujudlah kalian para makmum. Wa idza shalla jalisan, dan apabila imam salat dalam keadaan duduk, fasallu julusan ajmaun, maka salatlah kalian semua dalam keadaan duduk sama-sama. Ini di sini ya. Nanti dalam hadis yang lain beda lagi Nabi. Nabi ada mengatakan kalau imamnya nggak sanggup berdiri, ngimami sambil duduk, makmum boleh sambil tetap berdiri. Jadi ada dua pilihan, ya. Wa aqimu, dan tegakkanlah oleh kalian as-soffa, sof itu fis shalah, dalam salat. Fa inna iqamatas sofi, karena sesungguhnya tegaknya sof itu min husnis shalah, termasuk bagusnya salat. Jadi salat dalam keadaan sofnya itu lurus, rapat, itu kesempurnaan salat atau salat yang bagus. Hadis nomor 723. Ada sana Abdul Walid qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawu sufufakum, luruskanlah saf-saf kalian, fa inna taswiyatas sufuf, karena sesungguhnya lurusnya saf-saf itu min iqamatis shalah, termasuk kesempurnaan, termasuk tegaknya salat, ya, termasuk salat yang tegak, yang bagus. Nah, terus berikutnya babu ismi man lam yutimmas sufuf, bab dosanya orang yang tidak menyempurnakan shaf. Jadi menurut Imam Bukhari, orang yang sholat berjamaah shafnya tidak sempurna itu berdosa. Itu menurut Imam Bukhari. Nah, dosanya apa? Ini. Ya. Hadis nomor 724. Hadatsana Muadz bin Asad qala akhbarana Al-Fadl bin Musa qala akhbarana Sa'id bin Ubaid At-Ta'i an Busyair bin Yasar Al-Ansari an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik annahu qadimal Madinah, bahwasanya Anas bin Malik datang di Madinah. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, ma angkarta minna mundu yaumin ahidta Rasulullah SAW, apa yang engkau mengingkari dari kami wahai Anas, mundu, sejak yaumi, hari, ahidta, engkau masih bersama, masih sezaman dengan Rasulullah SAW. Jadi pada suatu ketika Nabi sudah wafat, Anas bin Malik kan tinggalnya di Mekah, ya, kedudukannya di Mekah dia. Terus dia datang ke Madinah. Terus sampai di Madinah, orang Madinah tanya, wahai Anas, kamu sudah sholat bersama kami, kamu mengalami masa bersama Nabi, yang engkau ingkari dari kami apa? Dari yang kami lakukan ini. Anas menjawab, ma angkartu syai'an, aku tidak mengingkari apapun dari yang kalian amalkan, illa, kecuali annakum, bahwasanya kalian la tuqimunas sufuf, kalian sudah tidak menegakkan shaf lagi dalam sholat ini. Shaf kalian tidak rapat seperti zaman kami dulu, tidak lurus seperti zaman kami dulu. Wa qala Uqbah bin Ubaid, dan berkata Uqbah bin Ubaid an Busyairin, dari Busyair ini riwayat yang lain, qadima alaina Anas bin Malik al-Madinah, terus bihada, dengan cerita ini. Jadi Anas mengalami masa di mana umat Nabi Muhammad SAW pada waktu Anas sahabat Nabi masih hidup, itu orang sudah tidak lagi serapat sofnya dalam sholatnya. Jadi jangan kaget kalau zaman sekarang ini lebih kacau lagi. Zaman sahabat Nabi itu masih hidup aja orang sudah mulai tidak seperti zaman Nabi sholat soft-softnya. Jadi kalau Haji Nandar di Muara Teweh itu mendapati begitu ya kemarin ya, ini Nandar ya. Nah, maklum aja Pak, jangan jauh-jauh, disampitin aja terjadi kok. Nah, sekarang bab berikutnya ini poinnya yang akan saya sampaikan. Poin ini biasanya kan paling belakang ini, ya. Babu ilzakil mangkibi bil mangkibi wal qadami bil qadami fis shaf. Bab
melekatkan atau menempelkan al-mangkibi bahu bil mangkibi dengan bahu wal qadami dan telapak kaki bil qadami dengan telapak kaki fis sofi di dalam sof. Ya. Wa qala Nu'man bin Bashir, dan telah berkata sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Bashir. Sahabat Nabi ini yang ngomong. Beliau mengatakan ketika Nabi Muhammad SAW, ini riwayat yang lengkap ya, ketika Nabi Muhammad SAW mengajari kami bagaimana cara mengatur sof pada waktu itu, pada waktu awal pertama kali, pada awal mula Nabi mengajari kami mengatur sof dalam sholat, ro'aitu hasilnya adalah, ro'aitu aku melihat, ar-rajula minna seseorang di antara kami yulziku menempelkan ka'bahu mata kakinya bi ka'bi sahibihi dengan mata kaki sahabatnya. Saking rapatnya itu soft sampai bukan hanya telapak kaki tapi tumit dengan tumit ini nempel. Begitu Pak caranya yang sempurna. Apa bisa tuh? Bisa. Oh sampean dansah yang angel-angel gitu aja bisa kok, gini-gini bisa kok. Senam aerobik yang susah aja bisa kok. Aku nggak bisa senam aerobik itu. Masa cuma nempelkan tumit dengan tumit nggak bisa. Nah itu, ini hadisnya. Hadis nomor 725 dalam kitab Sahih Bukhari. Haddatsana Amr ibn Khalid qala haddatsana Zuhair an Humaid an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, aqimu sufufakum, tegakkanlah saf-saf kalian, fa inni, karena sesungguhnya aku arakum, aku bisa melihat kalian, min waroi, dari belakang, dhahri, punggungku. Nah, ini sabda Nabi ya, yang disampaikan oleh sahabat Anas, karena Anas yang paling ngerti di samping Nu'man bin Bashir tadi bagaimana para sahabat Nabi dulu mengatur shaf mereka dalam sholat berjamaah bersama Nabi. Wa kana, dan adalah, kata Anas, ahaduna, salah satu di antara kami para sahabat, yulziku mangkibahu, menempelkan bahunya, bimangkibi sahibihi, dengan bahu sahabatnya, wa qadamahu, dan telapak kakinya, bi qadamihi, dengan telapak kakinya, dengan telapak kaki sahabatnya. Ini hadis riwayat Bukhari marfu sampai kepada Nabi. Siapa yang bilang nggak ada hadisnya? Jelas Pak Jenandar. Nah, jadi ada dalilnya bahwasanya orang sholat berjamaah yang rapat softnya itu adalah sampai bahu dengan bahu kanan kirinya itu bersentuhan, nempel gitu loh. Terus telapak kaki dengan telapak kaki, mata kaki dengan mata kaki, kalau bisa tempelkan sekalian. Kita belum sempurna sholatnya ini. Nah tuh, ya ini dalilnya Pak, di Bukhari ini ada. Ya, selain Bukhari juga ada yang meriwayatkan yang lainnya ini. Nah ini sampai ini sudah selesai. Jadi itu yang ingin saya sampaikan sebagai tambahan dalam pelajaran pada pagi hari ini. Ya. Kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan ini Pak, Bu. Masih bersedia mendengar lah? Masih. Habis ini kita makan kok, tenang aja ya. Ini kitab Riyadhus Shalihin. Saya mau sampaikan kitab tentang mana kok kitabnya nggak ada? Ini. Mana tadi? Ada yang bawa Riyadhus Shalihin, pinjam sebentar. Kok beda ini? Sebentar. Baru tahu aku ini.
Pinjam sebentar, pinjam. Pinjam nggak diminta kok, pinjam aja. Kok beda? Oh, di sini. Nah, ini bab terakhir. Nih. Babul al-istighfar. Bab tentang istighfar. Istighfar itu apa? Minta ampun. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wastaghfir dan mintakanlah ampun lidzambika untuk dosamu wahai Nabi, walil mu'minin dan untuk orang-orang beriman laki-laki, wal mu'minat dan untuk orang-orang beriman perempuan. Jadi kalau kita berdoa, kalau kita jadi imam atau jadi khotib, kita berdoa Allahumma gfirli, Allahumma gfir lana, Allah atau Allahumma gfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Nah, itu mencocoki perintah ayat ini. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima, dan mintalah kamu ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Nabi saja diperintah oleh Allah untuk istighfar, apalagi kita umatnya. Makanya Nabi mengatakan, ayuhan nas, istaghfirullah wa atubu ilaihi, wa tubu ilaihi. Ayuhan nas, tubu ilallah wa astaghfirillah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kalian kepada Allah. Fa inni astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku sendiri, ya Nabi Muhammad SAW, selalu istighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Nah, sampai cuma 3 kali aja habis sholat tok. Nah, kurang itu kalau 3 kali saja habis sholat. Di luar sholat saudara atau kita semua ini harus istighfar kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan berfirman lagi Allah Ta'ala dalam surat An-Nasr, surat Idza Ja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu, Tuhanmu, wastaghfirhu, dan istighfarlah kamu kepadanya, innahu, sesungguhnya dia Allah Tuhanmu, kana adalah tawwaba, maha penerima tobat. Jadi Allah itu akan selalu menerima tobat kita, kapan saja kita bertobat kepadanya. Itu. Jadi saudara jangan pernah putus asa kepada Allah karena saudara sudah pernah berbuat dosa besar. Ya, siapapun di antara kita, di antara saudara sekalian yang pernah melakukan dosa besar, bertobatlah kepada Allah sebelum mati dan Allah siap menerima tobat Anda karena Allah Maha penerima tobat. Tapi jangan bertobat ketika sudah mau mati. Sudah yuhurhir, sudah sakratul maut, baru mau bertobat, terlambat. Bertobat itu sekarang masih segar bugar, masih sakit, masih bisa ngomong-ngomong, segera bertobat. Apalagi dalam keadaan sakit, banyak bertobat kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan berfirman lagi Allah Ta'ala, lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya, bagi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Tuhan mereka, ada kebun-kebun surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Ya, sampai di ayat di bagian akhir, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang selalu istighfar di waktu sahur. Jadi habis sholat tahajud, habis sholat witir, mendekati waktu subuh,
di waktu kita orang-orang yang puasa sedang sahur, saudara istighfar minimal 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Nabi aja 100 kali kok, kita melebih mestinya. Ya, begitu. Jadi jangan sepelekan nih istighfar, Pak. Istighfar itu gunanya untuk melebur dosa kita. Satu. Yang kedua, Allah akan memberi rezeki kepada kita dengan istighfar itu. Nggak percaya, buktikan. Saudara butuh duit. Istighfar yang banyak, astagfirullah, 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 astagfirullah. Nanti duit datang itu. Nggak tahu dari mana. Saudara belum pernah nyoba kan? Coba, aku sudah pernah nyoba kok. Datang sendiri betul itu, nggak sangka-sangka itu. Datang, masya Allah. Istighfar yang banyak bagi saudara-saudara yang butuh uang. Jangan korupsi, ya, istighfar. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Waman, dan barang siapa ya'mal dia berbuat su'an kejelekan, aw yazlim nafsahu atau dia menzalimi dirinya sendiri. Orang berbuat dosa itu, Pak, bisa dua macam. Berbuat dosa yang merugikan orang lain, perbuatan dia berdosa, mengakibatkan dia berdosa, sekaligus merugikan orang lain. Tapi ada perbuatan dosa yang tidak merugikan orang lain, tapi merugikan dirinya sendiri. Halo, paham ini? Nah, Allah berfirman, barang siapa berbuat jelek yang merugikan orang lain, au yazlim nafsahu, atau berbuat jelek dengan menzalimi dirinya sendiri, tsumma yastaghfirillah, kemudian dia istighfar kepada Allah, yajidillah, dia akan mendapati Allah Ghafuron, maha pengampun, Rahiman, maha penyayang. Jadi bagi kita yang sadar bahwa kita sudah berbuat dosa, maka minta ampunlah kepada Allah. Allah pasti akan menerima ampunan, permintaan ampunan saudara kepadanya. Nah, terus yang terakhir ini ya. Oh, masih ada lagi, Pak, banyak. Oh, banyak banget ini, Pak. Masya Allah. Ya sudah, satu aja ya. Satu aja. Ini yang barangkali saudara belum pernah dengar nih. Ini ya. Saya sampaikan ini. Saya sebetulnya mau menyampaikan ini aja sebetulnya ini. Tapi ternyata banyak banget di depannya ini ya. Ini hadis nomor 1871 dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Wa anhu, dan dari dia ini dari siapa? Di depannya dari Abu Hurairah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepada beliau. Qala, Abu Hurairah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, laulam tuznibu, kata Allah, seandainya kalian tidak mau bertaubat kepada Allah, seandainya kalian tidak bertaubat kepada Allah, apa kata Rasulullah? La zahaballahu ta'ala bikum, sungguh Allah Ta'ala bisa menghilangkan kalian semuanya. Jadi kata Allah, kalau kalian berbuat dosa, kemudian kalian minta ampun, akhirnya semua orang sudah pada minta ampun semuanya, sudah pada istighfar, sudah pada bertobat semuanya, nggak ada sisa lagi, semuanya sudah baik-baik. Allah bilang apa? Laulam tuznibu, kalau saja kalian sudah tidak ada yang bertaubat, la zahaballahu ta'ala bikum, Allah menghilangkan kalian, dimatiin semuanya. Terus wala jaa bi qaumin, dan sungguh Allah pasti akan mendatangkan suatu kaum, orang-orang lain yang yuznibun, mereka mau berbuat dosa, mereka suka berbuat dosa. Fasayaghfirun Allah, lalu mereka akan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Fayaghfiru lahum, lalu Allah akan memberi ampun kepada mereka. Jadi menurut hadis sahih yang rawahu Muslim ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, seandainya saja
di antara manusia ini sudah tidak ada orang yang bertaubat atau tidak ada orang yang akan bertobat lagi, Allah akan matikan semuanya ini. Diciptakan lagi orang-orang yang baru, kemudian Allah akan munculkan di sana orang-orang yang berbuat dosa. Allah senang melihat orang berbuat dosa, tapi kemudian dia minta ampun kepada Allah. Itu Allah senang. Kalau nggak ada yang berbuat dosa, dimatiin semuanya, dibuat manusia yang baru lagi, lalu mereka berbuat dosa, lalu mereka minta ampun kepada Allah, lalu Allah kasih ampun. Loh kok nggak ada yang minta ampun lagi nih? Nggak ada yang minta ampun, ku matiin aja udah nih semuanya ini, masuk surga semua. Nah, ku bikin lagi manusia yang baru, lalu berbuat dosa, lalu minta ampun, ku ampuni. Allah tuh paling senang kalau kita minta ampun kepada Dia. Sudah lewat dulu di bab yang awal-awal kitab Riyadhus Shalihin, babut taubat, babut taubat, ya, bab taubat. Bagaimana kata Rasulullah SAW, Allah itu lebih senang kepada orang yang mau minta ampun kepadanya melebihi senangnya orang yang kehilangan kendaraan. Kalau zaman sekarang kehilangan mobil, apalagi mobil mewah, mahal harganya, mobilnya hilang, kemudian tiba-tiba ketemu lagi. Perasaan orang yang mobilnya hilang, dia sudah cari ke sana kemari, sudah lapor polisi nggak berhasil mendapatkan, terus dia putus asa, dia tidur, udah putus asa, tidur sampai lelahnya mencari kendaraannya nggak ketemu-ketemu. Dia tidur, bangun-bangun, loh, ontaku udah balik lagi nih. Oh. Saudara bisa bayangkan ya, kalau saudara belum pernah kehilangan mungkin nggak bisa membayangkan itu. Kalau saudara pernah kehilangan barang terus ketemu lagi, rasanya kan seneng banget ya. Nah, Nabi mengatakan, wallahu ahabbu, Allah tuh lebih senang daripada orang yang kehilangan barangnya, kendaraannya, kemudian tiba-tiba dia menemukannya lagi, lalu saking senangnya dia bilang, ya apa yang keliru itu, dia bilang, ya Allah, aku Tuhanku, engkau hambaku, gitu. Saking senangnya dia ngomongnya salah. Harusnya dibilangnya, ya Allah Tuhanku, aku hambamu, dia bilangnya, ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku, sampai ngomong begitu dia, saking senangnya ngomongnya kepleset. Jadi saudara-saudara sekalian, saya mengajak, marilah kita semuanya, saya yang berbicara dan Anda semuanya yang mendengarkan, marilah kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah atas semua perbuatan kita yang tidak baik. Kita kembali kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah, ya, mengakui dosa kita kepada Allah, dan cukup Allah yang akan mengampuni dosa kita. Ya, dan jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Karena siapapun selagi masih hidup, dia akan selalu didatangi oleh setan dan akan digoda oleh setan dan akan dijerumuskan oleh setan ke dalam dosa. Siapapun dia, tidak peduli itu ustadz atau kiai atau habib sekalipun, setan masih bisa menggelincirkan mereka dari jalan yang benar. Lu apalagi cuma kita-kita ini orang-orang biasa begini. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita tidak akan bisa digoda oleh setan. Oh jangan, belum tentu. Belum datang aja setan yang kelas kakap kepada sampean. Kalau sampean kiai, yang datang tuh bukan setan kerucuk, Pak. Setan kelas kiai juga yang datang. Itu. Nabi Adam aja gagal kok sama iblis itu. Wah, apalagi cuma kiai. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, tapi Nabi Adam bertobat kepada Allah dan sudah dimaafkan oleh Allah. Lah sampean kalau nggak mau bertobat, nah, maka marilah kita bertobat kepada Allah. Kita tetap berada di atas jalan Allah yang sudah lewat, sudahlah berlalu. Kita minta ampun kepada Allah atas segala dosa kita. Kemudian kita memperbaiki diri, ya. Berbuatlah yang baik sesuai dengan ajaran yang sudah Allah ajarkan kepada kita lewat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah memberi kepada kita semua kesabaran, memberi kepada kita semua keikhlasan, kefahaman dalam agama, kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepadanya, rezeki yang luas, keluarga yang tenang, ya, anak-anak dan cucu-cucu yang nurut kepada
orang tua dan kakek-kakeknya, kemudian juga diberi istiqomah serta husnul khotimah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.